Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melia Rinjani, saya dari Universitas Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Internasional. NIM saya 2190302097 dari kelas B pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang checklist analisa kelayakan usaha. Berikut ada checklist analisa kelayakan usaha. Produknya adalah catering diet sehat. Penyusun konsep bisnis adalah Amelia Rinjani, NIM 2190302097, kelas B pagi. Dalam analisa kelayakan usaha ada 3 nilai. Yang pertama, potensi rendah mendapatkan -1, potensi sedang mendapatkan 0, dan potensi tinggi mendapatkan 1. Yang pertama ada analisa kekuatan ide bisnis, produk, dan jasa. 1.1. Tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa. Mengambil keuntungan dari tren lingkungan, potensi tinggi. Menyelesaikan masalah, potensi tinggi. Mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar, potensi tinggi. Ketetapan waktu masuk pasar, potensi tinggi. Luasnya gagasan menambahkan nilai bagi pembeli atau pengguna akhir, potensi sedang. Sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia, potensi tinggi. Sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka, potensi sedang. Jadi, jumlah poin yang didapatkan 1.1 adalah 5. Kemudian ada 1.2, permintaan produk atau jasa disurvei langsung atau online. Seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan, potensi tinggi. Bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan, potensi tinggi. Dan di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan ini untuk dijual, potensi tinggi. Jadi poin yang didapatkan 1.2 adalah 3. Jadi dalam kolom 1, dalam analisa kekuatan ide bisnis, nilai rata-rata yang didapatkan adalah 4. Yang kedua ada kelayakan target industri. 2.1, daya tarik industri. Jumlah kompetitor sedikit. Tahap siklus hidup industri, fase tumbuh cepat. Tingkat pertumbuhan industri bidang ini, pertumbuhan sedang. Pentingnya produk dan layanan industri kepada pelanggan harus memiliki. Margin operasi industri sedang. Jadi nilai yang didapat 2.1 adalah 2. 2.2, daya tarik target pasar dan konsumen. Identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan, teridentifikasi. Kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing potensialnya, dapat menciptakan. Daya beli pelanggan sedang. Kemudahan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru tinggi. Potensi pertumbuhan target pasar. Jadi nilai yang didapat 2.2 adalah 3. Jadi dalam kolom 2, dalam kelayakan target industri, rata-rata yang didapat adalah 2,5. Yang ketiga ada analisa kelayakan organisasi. 3.1, kecakapan manajemen. Pendiri atau pengalaman pribadi dalam industri, pengalaman sedang. Pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa baru yang diusulkan, terampil. Sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di industri yang relevan, luas. Sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri atau pendiri, kuat. Kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan menumbuhkan usaha baru sangat mungkin. Jadi, poin yang didapatkan di 3.1 adalah 4. 3.2, kecukupan sumber daya. Karyawan dengan kompetensi spesifik, potensi tinggi.
Perlindungan properti intelektual pada aspek kunci bisnis tidak berlaku pada saat pemula potensi tinggi. Jadi pada 3.2 mendapatkan poin 2. Jadi pada kolom 3 pada analisa kelayakan organisasi mendapatkan rata-rata 3. Yang keempat, kelayakan finansial. 4.1 Total modal awal yang dibutuhkan. Modal ekuitas, potensi tinggi, modal utang, potensi sedang, modal khusus, potensi sedang. Jadi 4.1 mendapatkan poin 1. 4.2 Kinerja keuangan bisnis sejenis. Karakteristik ekonomi industri potensi tinggi, profitabilitas dan risiko saat ini potensi sedang, nilai perusahaan potensi sedang. Jadi pada 4.2 mendapatkan poin 1. 4.3 Daya tarik finansial keseluruhan. Hasil keuangan historis potensi sedang, proyeksi pendapatan potensi sedang, keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan potensi sedang, margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai persentase dari pendapatan potensi tinggi, daya tarik relatif terhadap perusahaan yang lain yang telah Anda lihat potensi sedang. Jadi pada 4.3 mendapatkan poin 1. Jadi dalam kelayakan finansial rata-ratanya adalah 1. Kolom kelima ada potensi keseluruhan. Potensi keseluruhan dari bisnis berdasarkan setiap bagian. -1 sampai 0 artinya tidak layak, 0 sampai 2 artinya layak, dan 2 dan lebih dari 2 artinya sangat layak. Bagian 1 kekuatan ide bisnis mendapatkan nilai 4 yang artinya potensi sangat layak. Sarannya untuk segera diwujudkan desain produknya. Bagian 2 isu terkait industri atau pasar mendapatkan poin 2,5, potensi sangat layak. Saran untuk segera diwujudkan desain terkait industrinya. Bagian 3 kelayakan organisasi mendapatkan poin 3 yang artinya potensi sangat layak. Sarannya untuk mewujudkan desain organisasinya. Bagian 4 isu finansial mendapatkan poin 1 yang artinya potensi layak. Sarannya untuk segera diwujudkan desain pembiayaannya. Penilaian keseluruhannya. Rata-ratanya itu diambil dari 4 tambah 2,5 tambah 3 tambah 1 dibagi 4, hasilnya itu 2,625. Sarannya untuk selalu dipertahankan dan dilanjuti langkah pengembangan bisnis ke depannya. Ringkasannya, ide bisnis ini berpotensi layak dikembangkan dan segera ditindaklanjuti langkah-langkah pengembangan bisnisnya. Sekian dari saya, jangan lupa like, comment, and subscribe.